Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kita pekan lalu mengenai kandungan Al-Fatihah, bahwa Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 8 bagian dari surat Al-Fatihah yang menjadi dalil tentang pengutusan Nabi dan Rasul. Yang pertama, dari kalimat Rabbun, Rabbil Alamin. Rabbun artinya yang maha mengatur. Dan tentu tidak mungkin Allah mengatur manusia kecuali melalui Rasul-Rasul. Maka makna kalimat Rabbil Alamin menunjukkan pengutusan para Rasul. Yang kedua, dari kalimat Allah. Kata Allah itu artinya maha diibadahi. Dan tidak mungkin Allah diibadahi kecuali dengan cara-cara yang diinginkan oleh Allah. Dan cara-cara yang diinginkan Allah itulah yang disampaikan oleh para Rasul. Yang ketiga, dari kata Ar-Rahman menunjukkan bahwa Allah mengutus para nabi. Karena tidak mungkin Allah Maha Penyayang sementara manusia tidak diberikan hidayah. Dan hidayah itu tidak mungkin diberikan kecuali melalui para rasul. Kemudian yang keempat, dari ayat yang berbunyi Malik Yaumiddin, bahwa Allah Maha berkuasa pada hari pembalasan. Tidak mungkin ada hari pembalasan kalau sebelumnya tidak ada Rasul yang diutus untuk menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Sehingga kemudian ada hari pembalasan karena ada penjelasan tentang benar dan salah. Nah, penjelasan benar dan salah untuk kemudian menjadi pembalasan pada hari kiamat, ini menunjukkan pengutusan para Rasul. Lalu kemudian yang kelima, kata yang menunjukkan pengutusan Nabi dan Rasul adalah pada ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Bagaimana manusia beribadah kepada Allah kalau tidak ada yang menjelaskan cara-caranya? Manusia membutuhkan cara untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah. Dan cara itulah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Kemudian yang keenam, Allah berfirman, ihdinas shiratal mustaqim, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah kepada jalan yang lurus ini
tidak mungkin diperoleh manusia dengan kecerdasan dan kepintaran, tetapi melalui para nabi dan rasul. Itulah 6 poin dalam Fatihah yang menunjukkan adanya nabi dan rasul. Hari ini adalah poin yang ke-7, halaman ke-14. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan poin yang ke-7 dalam Al-Fatihah yang menunjukkan adanya nabi dan rasul dari penjelasan tentang sesuatu yang diminta itu sendiri. Apa yang Anda minta dalam Fatihah? Anda meminta siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Hidayah kepada siratal mustaqim. Maka sesuatu yang Anda minta dalam Fatihah adalah siratal mustaqim. Lalu kemudian siratal mustaqim ini adalah agama. Siratal mustaqim ini adalah tauhid. Siratal mustaqim ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Siratal mustaqim ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sangat banyak penafsiran siratal mustaqim di kalangan ulama-ulama. Tetapi aneka tafsir ini dinamakan tanawwu', ini dinamakan variasi dan tidak dinamakan tadad, kontradiksi. Artinya ketika sebagian ulama menafsirkan siratal mustaqim itu Islam, lalu ada lagi yang mengatakan siratal mustaqim itu Al-Quran dan Sunnah. Lalu ada lagi yang mengatakan siratal mustaqim itu ahli sunnah wal jamaah. Penafsiran ini memang berbeda, tapi tidak kontradiktif. Penafsiran yang satu mendukung yang kedua, mendukung yang ketiga. Beberapa penafsiran yang saling mendukung itu dinamakan dengan ikhtilaf tanawwu'. Berbeda tapi untuk saling mendukung, sehingga kita tidak perlu memilih yang satu atau yang kedua atau yang ketiga, karena semuanya adalah penafsiran yang benar. Nah, baiklah, oleh karena siratal mustaqim adalah Islam, Al-Quran dan Sunnah, ahli sunnah wal jamaah, dan manusia tidak mungkin memahami ini semuanya kecuali melalui rasul-rasul. Maka siratal mustaqim, jalan yang lurus, Islam, Al-Quran dan Sunnah, ini menunjukkan adanya para nabi dan para rasul. Kemudian Imam Ibnu Qayyim di sini menyebutkan tidak dinamakan sebuah jalan siratal mustaqim kecuali dengan 5 hal. Apabila 5 hal ini terpenuhi, maka sebuah jalan dinamakan siratal mustaqim. Unsur yang pertama agar dinamakan siratal mustaqim adalah istiqamah. Jalan itu harus lurus. Jadi jalan yang membengkok ke kanan, jalan yang membengkok ke kiri itu tidak dinamakan jalan yang lurus. Bengkok ke kanan apa maksudnya? Mereka yang menambah-nambah. Bengkok ke kiri mereka yang mengurang-ngurangi. Karena bid'ah dalam agama kita kadang-kadang dengan menambah, kadang-kadang dengan mengurangi. Jadi kalau ada yang berpikir bid'ah itu menambah, itu tidak sepenuhnya benar. Yang benar bid'ah itu adalah merubah agama. Apakah merubah dengan cara menambah atau merubah dengan cara mengurangi? Merubah dengan cara menambah, misalnya Nabi kita mengajarkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Seolah-olah apa yang diajarkan Nabi ini belum benar. Harus ada tambahan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Nah, di sini mereka merubah salawat dengan menambah Sayyidina. Terkadang bid'ah itu bukan dengan
dengan cara menambah, tetapi dengan cara mengurangi. Anda lihat orang-orang Syiah, mereka tidak menjalankan salat Jumat sampai nanti keluar Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi ini sudah muncul, sudah keluar, dan sekarang Imam Mahdi itu bersembunyi di Sirdap, di bawah gorong-gorong, kata mereka seperti itu. Nanti kalau dia keluar, barulah kita salat Jumat. Anda lihat mereka dalam hal ini mengurangi ajaran Islam. Seharusnya sekali seminggu melakukan salat Jumat, mereka malah tidak salat Jumat. Jadi kesimpulan, bid'ah dalam agama kita berarti mengubah agama. Apakah mengubah dengan cara menambah atau mengubah dengan cara mengurangi? Kemudian Shiratal Mustaqim adalah jalan yang lurus, tidak menambah, tidak mengurangi. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, kata Imam Ibnu Qayyim, hidayah yang paling berat adalah menjalankan agama ini tanpa menambah, tanpa mengurangi. Itu hidayah yang paling berat, menjalankan agama tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Karena hampir semua orang, kalau tidak jatuh kepada menambah, dia akan jatuh kepada mengurangi. Saya sangat yakin antum semua tidak menjalankan agama yang ditambah-tambah. Tapi saya pun ragu kalau Anda menjalankan agama yang dikurang-kurangi. Contoh, Anda baru saja salat subuh. Anda tahu kesempurnaan salat subuh ini harus ada khusyuk, harus ada pemahaman, harus ada takzim, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata salat subuh kita khusyuknya enggak ada, pemahamannya tidak ada, rasa mengagungkan Allah dengan salat ini pun tidak ada, rasa menghormati Allah dengan salat. Kalau bendera dihormat dengan cara angkat tangan, kalau tamu dihormati dengan cara disambut. Tetapi Allah Azza wa Jalla dihormati dan diagungkan dengan ibadah. Tetapi banyak orang yang beribadah dan tidak merasa sedang mengagungkan dan menghormati Allah. Padahal merasa menghormati Allah dan mengagungkan Allah dengan ibadah, bagian yang tidak terpisah dari khusyuk. Jadi kesimpulan, salat kita memang tidak menambah, tapi salat kita penuh dengan kekurangan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hal terpenting Anda lakukan selesai salat, istighfar dengan sepenuh hati. Jangan istighfar sambil lihat kanan, lihat kiri. Istighfar, tundukkan kepala, hadirkan hati. Hendaknya Anda merasa bersalah dengan mengucapkan istighfar. Astaghfirullah atas segala kekurangan ibadah ini. Aku minta kepada Allah atas khusyuk yang tidak ada dalam ibadah ini. Aku minta ampun kepada Allah atas ikhlas yang tercemari dalam ibadah ini. InsyaAllah ta'ala, apabila istighfar selesai salat, Anda bacakan sepenuh hati, Allah akan mengampuni segala kekurangan-kekurangan dalam salat. Tapi masalahnya, kekurangan dalam salat ini sangat banyak, dan istighfar kita justru membutuhkan istighfar pula. Istighfar kita membutuhkan istighfar, karena istighfar kita itu istighfar sambil muak. Istighfar kita istighfar enggak merasa bersalah. Orang yang beriman beristighfar karena rasa bersalah dalam hati. Rasa bersalah bahwa dalam salat fikiran tidak ikut salat. Rasa bersalah karena di dalam salat enggak faham bacaan salat, enggak khusyuk dalam salat. Maka apabila di dalam istighfar Anda tidak merasa bersalah, itu berarti istighfar Anda masih membutuhkan istighfar lagi. Sebab itu jemaah sekalian, ini mungkin nasihat untuk diri sendiri, nasihat juga untuk seluruh teman-teman dan jemaah sekalian. Setiap selesai salat, bacakan istighfar dengan hati yang hadir.
dengan rasa bersalah bahwa salat Anda penuh dengan kekurangan. Anda jangan merasa bersalah dengan kekurangan tersebut, karena kekurangan-kekurangan Anda sifatnya adalah kodrat dan alamiah. Jadi maksud saya, sebagian orang dia merasa bersalah dengan kekurangan. Betul, kita merasa bersalah, maka kita istighfar. Tapi jangan sampai merasa bersalah berlebihan. Kenapa? Kekurangan Anda, di mana salat-salat Anda penuh dengan kekurangan pula, kekurangan Anda adalah sesuatu yang difitrahkan oleh Allah, agar Anda selalu menyadari kekurangan itu. Sangat berbahaya kalau sampai sholat Anda sempurna 100%. Apa bahayanya? Anda akan tergelincir kepada ujub, sehingga ujub itu menghapus amal-amal Anda. Ujub maksudnya merasa hebat. Tapi jamaah sekalian, meski Anda berjuang agar sholat ini sampai kepada sempurna, tapi percayalah, Anda tidak akan mampu menyampaikan sholat ini kepada sempurna. Akan selalu ada kekurangan-kekurangan. Kenapa demikian? Karena kekurangan Anda di dalam sholat sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Kekurangan Anda dalam sholat, keterbatasan Anda dalam sholat, sesuatu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, agar Anda selalu merasakan kekurangan itu, sehingga Anda pun selamat dari ujub, Anda pun selamat dari takabur, Anda pun terhindar dari kesombongan dalam beramal. Hari ini misalnya Anda sedekah, berapa Anda sedekah? 5 juta. Tahu-tahu datang kawan Anda sedekah 50 juta. Anda tidak ujub dengan sedekah Anda karena merasa ternyata saya kurang, dia lebih. Jadi kita membutuhkan kekurangan-kekurangan kita untuk mematahkan sombong. Kita membutuhkan kekhilafan-kekhilafan kita untuk mematahkan ujub dan takabur kita. Tinggal masalahnya, apa yang saya lakukan dengan kekurangan saya? Jawabannya, sadari kekurangan itu sampai sombong Anda hilang. Dan yang kedua, segera tutup kekurangan itu dengan istighfar. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Hud, "Fastaqim kama umirta." Allah berfirman, istiqamahlah menjalankan agama seperti perintah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada ayat yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari ayat yang satu ini. Ketika Allah memerintahkan beliau istiqamah sesuai perintah. Karena tidak ada orang yang mampu istiqamah sesuai perintah. Semua orang hanya mampu istiqamah sesuai kemampuan. Adapun sesuai perintah tidak ada yang mampu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah, "Fastaqim kama umirta." Istiqamahlah menjalankan agama sesuai perintah. Mana yang berat? Sesuai perintah itu berat. Karena kita semua tidak menjalankan agama sesuai perintah, tapi sesuai dengan kemampuan. Sementara Allah menuntut kita sesuai dengan perintah itu. Kalau begitu, Anda pun sadar bahwa Anda tidak punya kemampuan untuk sesuai dengan perintah. Allah ulangi, istiqamah menjalankan agama sesuai perintah. Ini tuntutan. Faktanya, Anda istiqamah menjalankan agama tapi sesuai kemampuan. Kalau begitu antara kemampuan Anda dan sesuai perintah ada jarak. Jarak ini yang dinamakan kekurangan. Disinilah kita perlu beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dinamakan siratal mustaqim, jalan yang lurus apabila terpenuhi 5 syarat. Pertama, jalan lurus, jalan siratal mustaqim itu adalah lurus. Tidak belok kanan dengan menambah-nambah, juga tidak belok kiri dengan mengurang-ngurang. Lalu kemudian yang kedua, dinamakan siratal mustaqim
dapat menyampaikan kepada tujuan. Setiap jalan yang tidak mengantarkan Anda kepada tujuan tidak dinamakan siratal mustaqim. Nah, adapun jalan yang mengantarkan Anda kepada tujuan itu adalah siratal mustaqim. Tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita adalah surga. Kita membutuhkan jalan untuk sampai kepada Allah dan untuk sampai kepada surga. Lantas, jalan apa yang kita tempuh untuk mengantarkan kita kepada Allah dan kepada surga? Jawabannya siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagian ulama juga menafsirkannya dengan ahli sunnah wal jamaah. Hal ini menunjukkan bahwa siratal mustaqim adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi apapun ibadah yang Anda jalani untuk sampai kepada Allah dan ternyata ibadah itu sesuai Al-Quran dan Sunnah, ibadah ini adalah jalan yang akan membawa Anda kepada Allah. Maka nanti akan kita temukan ada satu pernyataan bagus Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan semua jalan menuju Allah tertutup kecuali jalan yang dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua jalan menuju Allah tertutup, tidak sampai kepada tujuan kecuali jalan yang dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda bersalawat membacakan Allahumma salli ala Muhammad, itu jalan yang dilewati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Anda bersalawat Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman, ini jalan menuju Allah tapi tidak dilewati Nabi. Maka jalan ini enggak berujung kepada Allah. Jalan ini enggak akan sampai kepada Allah karena ini jalan tidak dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu dinamakan siratal mustaqim apabila sebuah jalan itu menyampaikan Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jalan yang menyampaikan Anda kepada Allah hanyalah jalur yang dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak orang yang menciptakan jalan-jalan untuk sampai kepada Allah, namun semua jalan-jalan itu tertutup. Satu-satunya jalan yang terbuka dan sampai kepada Allah hanyalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siratal mustaqim sifat yang ketiga adalah dekat. Siratal mustaqim sifat yang ketiga adalah dekat. Maksudnya apa? Maksudnya jamaah sekalian tidak berlebih-lebihan. Dekat itu menunjukkan ringan. Dekat itu menunjukkan sederhana. Karena ada orang yang beribadah kepada Allah dengan tambahan-tambahan dan itu membuat semuanya menjadi berat. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullahu taala, jalan dekat itulah jalan yang lurus. Sebab jalan yang berbelok-belok ini pasti akan panjang. Siratal mustaqim dinamakan dekat karena dia lurus dan yang lurus itu tentu lebih dekat. Bagaimana agar lurus? Ya jangan belok kanan dengan menambah, jangan pula belok kiri dengan mengurang-urangi. Kemudian yang keempat atau yang kelima itu ya, lurus sampai kepada tujuan dekat, lapang. Yang keempat dinamakan siratal mustaqim apabila lapang sebagai jalan, apabila lapang dalam arti kata bahwa siratal mustaqim itu bukan jalan sekelompok orang, tapi jalan semua orang-orang yang beriman. Maka di dalam agama kita tidak ada fanatisme. Dalam agama kita pun tidak ada hizbiyah. Fanatisme dan hizbiyah itu eksklusif. Kadang-kadang orang eksklusif karena organisasi tertentu. Kadang-kadang seseorang eksklusif karena guru tertentu. Kadang-kadang seseorang eksklusif karena buku tertentu.
Semua eksklusifnya itu bahasa Arabnya adalah hizbiyah. Ada yang hizbiyah karena organisasi, ada yang hizbiyah karena seorang guru, ada yang hizbiyah karena sebuah buku. Mereka-mereka yang berhizbiyah ini, padahal agama kita ini adalah al-jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ada sekelompok orang ahlu sunnah wal hizbiyah, hanya dia saja tidak mau gandengan dengan orang lain. Mereka tidak memahami sirat. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan sirat itu adalah jalan yang lapang. Kenapa dinamakan lapang? Karena ini jalan bagi jamaah. Tapi sebagian orang menginginkan sirat itu jalan yang sempit. Karena mereka menjalankan agama dengan menggunakan cara-cara hizbiyah. Maka jamaah sekalian, mungkin kita orang Indonesia terlalu lama dijajah. Terlalu lama dijajah, terlalu lama di kota-kota. Sehingga saat Allah menganugerahkan kemerdekaan, hakikat kemerdekaan persatuan, tapi kemudian kita pun masih membuat kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Kita nggak butuh kotak-kotak itu semuanya. Islam Nabi nggak pakai kotak-kotak. Kotak hizbiyah, kotak fanatisme. Baik. Maka siratal mustaqim itu adalah jalan yang lapang. Kenapa lapang? Karena yang lewat adalah jamaah. Sementara ada orang yang menginginkan siratal mustaqim itu jalan yang sempit. Kenapa? Karena mereka menginginkan Islam itu hizbiyah. Golongan saya saja. Ya, golongan saya, yang ikut guru saya, yang ikut organisasi saya, dan lain-lain. Lalu kemudian lapang itu yang dan dapat dipastikan mana dia lurus, dapat menyampaikan kepada tujuan, kemudian dekat, lapang, gitu ya. Baik jamaah sekalian sama. Beberapa poin berikutnya, alinea terakhir di sini, sirat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan sirat terkadang digandengkan dengan Allah, terkadang digandengkan dengan manusia. Dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah berfirman, wa anna hadza sirati, dan bahwasanya yang kami perintahkan ini adalah jalanku. Allah menyebutkan siratal mustaqim, jalanku. Tetapi dalam surat Al-Fatihah Allah menyebutkan siratal mustaqim itu jalan orang-orang yang beriman. Ini yang ingin dijelaskan Imam Ibnu Qayyim. Kenapa siratal mustaqim itu kadang-kadang Allah sebutkan jalanku, lalu dalam surat Al-Fatihah Allah sebutkan siratal mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang beriman. An'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini seolah-olah berlawan. Namun Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak berlawanan. Terkadang siratal mustaqim disebutkan oleh Allah sebagai jalannya, jalan Allah, karena Allah sendiri yang menetapkan siratal mustaqim itu. Allah yang menggariskan siratal mustaqim itu. Jadi rute siratal mustaqim Allah yang menggariskannya dalam Al-Quran. Maka Allah mengatakan siratal mustaqim itu jalanku. Jalanku kata Allah karena Allah yang menentukan rutenya. Tetapi dalam Al-Fatihah siratal mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang beriman, karena mereka lah yang menjalankannya secara amal. Jadi siratal mustaqim secara ilmu datang dari Allah, tapi siratal mustaqim secara amal adalah jalan orang-orang yang beriman. Itu sebabnya kenapa siratal mustaqim kadang-kadang Allah sebutkan jalanku, dan kadang-kadang Allah sebutkan jalan orang-orang yang beriman. Karena siratal mustaqim sebagai ilmu datang dari Allah, tapi siratal mustaqim sebagai amal ada dalam perbuatan dan perilaku orang-orang yang beriman.
Halaman 15 ke-8. Dalil ke-8 dalam Fatihah tentang adanya para nabi dan para rasul. Penyebutan orang-orang yang diberi nikmat dan dibedakan mereka dari dua golongan manusia, golongan yang dimurkai dan golongan yang disesatkan. Nah, ini agak panjang penjelasannya, tapi saya sudah baca, tinggal antum dengar aja. Adanya para nabi, fakta ke-8 dalam surat Al-Fatihah, bahwa Fatihah menyebutkan 3 golongan manusia. Golongan pertama, an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dicoba untuk renungkan ayat ini. An'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat. Ternyata Islam ini melalui ayat tersebut adalah nikmat. Dinamakan dengan nikmat. Islam, iman, istiqamah. Allah menyebutkan agama ini adalah nikmat. Maka orang yang berada di atas siratal mustaqim, an'amta alaihim, mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi agar kita selalu sadar, nikmat terbesar untuk kita adalah Islam ini. Kalau soal makan, soal minum, itu diberikan Allah kepada semua orang. Bahkan makan dan minum itu pun diberikan oleh Allah kepada binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan. Maka nikmat terbesar Allah adalah nikmat yang berakhir dengan surga, yaitu Islam. Anda tidak masuk surga karena makanan dan minuman Anda, tapi Anda masuk surga disebabkan karena ibadah. Maka ketika Allah menyebutkan Islam adalah nikmat, setiap kali Anda menjalankan Islam, sadarilah bahwa Anda berada di dalam nikmat terbesar. Baiklah, kelompok pertama dalam Fatihah adalah an'amta alaihim. Lalu kelompok kedua dalam Fatihah adalah maghdubi alaihim. Selanjutnya kelompok ketiga dalam Fatihah adalah ad-dallin. Inilah 3 golongan manusia di dalam surat Al-Fatihah. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, penjelasan 3 golongan ini membutuhkan para nabi. Karena Allah menyebutkan 3 golongan ini secara global, secara umum. Dan orang membutuhkan penjelasan secara rinci. Penjelasan secara rinci ini membutuhkan adanya nabi. Sehingga penyebutan 3 golongan dalam surat Al-Fatihah menunjukkan adanya para nabi. Sebab kalau tidak ada para nabi, niscaya 3 golongan ini tidak akan difahami manusia secara jelas. Oleh sebab itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan maghdubi alaihim, kata Nabi Yahudi. Ad-dallin, kata Nabi SAW adalah Nasrani. Nabi menjelaskan, baik, an'amta alaihim, itulah orang yang berada di atas siratal mustaqim. Mereka lah orang yang menghimpun 2 hal, ilmu dan amal. Mereka menyatukan antara ilmu yang bermanfaat dengan amal yang saleh. Mereka lah an'amta alaihim. Lalu golongan yang kedua, golongan maghdubi alaihim. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki al-ilmun nafi'. Mereka faham kebenaran tetapi tidak dijalankan. Mereka faham kebenaran tapi tidak dijalankan. Mereka adalah maghdubi alaihim. Kemudian yang ketiga, dallin. Orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang yang punya kesungguhan beramal tetapi tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu tapi sungguh beramal. Amal apa yang dilakukan tanpa ilmu? Tentu amal yang salah.
amal yang sifatnya tambahan-tambahan. Ternyata agama ini enggak cuma membutuhkan semangat. Sekedar semangat orang bisa sesat. Semangat di atas ilmu itulah kebenaran. Maka kalau Anda melihat seseorang yang punya semangat beramal tapi tidak semangat belajar, ini jalan ad-dallin, ini jalan orang-orang yang sesat. Semangat beramal tapi enggak semangat belajar. Karena amal tanpa ilmu hampir dipastikan adalah amal yang salah. Sholat, tapi dia nggak pernah belajar sholat. Nggak mungkin itu sholat yang benar. Itu pasti sholat yang keliru. Itu kan? Atau misalnya dia berzikir dan dia nggak pernah belajar zikir yang diajarkan, sudah barang tentu zikirnya nanti akan banyak keliru. Nah, masalahnya jemaah sekalian, ketika seseorang beramal walaupun tanpa ilmu karena dia merasa menjalankan agama, sehingga kesalahan itu terasa kebenaran. Sehingga kesalahan itu terasa kebenaran karena dia merasa beribadah, padahal tidak menggunakan ilmu. Makanya ulama kita mengatakan, kata mereka, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Sedikit ibadah tapi sesuai dengan ilmu lebih baik daripada banyak ibadah tapi semuanya di luar ilmu. Semuanya di luar ilmu. Banyak ibadah di luar ilmu tentu tidak diterima oleh Allah. Sedikit ibadah sesuai dengan ilmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 3 golongan manusia di akhir surat Al-Fatihah. An'amta alaihim, maghdubi alaihim, kemudian yang ketiga adalah dhalin. Di sini Anda lihat Ibnu Qayyim menjelaskan ketiga golongan tersebut. Baik jemaah sekalian, poin berikutnya pada halaman 19. Pada halaman 19, mengapa nikmat dinisbahkan kepada Allah sedangkan kemurkaan tidak disebutkan pelakunya? Jadi gambaran masalahnya begini. Ketika Allah berbicara nikmat, Allah menyebut dirinya, An'amta alaihi. Engkau beri nikmat, engkau maksudnya Allah. Tetapi maghdubi alaihim tidak disebutkan Allah. Dhalin tidak disebutkan Allah. Mestinya engkau berikan nikmat, engkau sesatkan, engkau murkai. Tapi kalimat engkau itu hanya ada di dalam nikmat. An'amta alaihim, engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai. Walad dhalin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kenapa Allah disebut di dalam nikmat An'amta, engkau beri nikmat, tapi Allah tidak disebutkan di dalam murka dan sesat. Maghdubi alaihim, orang-orang yang disesatkan. Mestinya kan orang-orang yang engkau sesatkan. Tapi tidak. Ayat itu enggak berbunyi engkau sesatkan, tapi ayat itu berbunyi orang-orang yang disesatkan. Ad-dhalin, orang-orang yang maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Nah, di sini Ibnu Qayyim ingin menyampaikan itu. Kenapa an'amta alaihim subjeknya disebut menggunakan kata kerja aktif, tetapi untuk kesesatan dan kemurkaan subjeknya tidak disebut, alias menggunakan kata kerja pasif. Kenapa demikian? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, jemaah sekalian, ini bahasa Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran ini Allah yang bicara, sudah barang tentu bahasa Allah itu sangat halus. Sangat halus. Dan yang kita pahami hanya makna harfiah yang sangat kasar.
Oleh sebab itu Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan bagaimana seseorang bisa memahami Al-Quran dengan tadabbur, dengan basirah. Beliau mengatakan ulang-ulang. Semakin sering sebuah ayat diulang-ulang dengan pemahaman, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, tapi diulang dengan pemahaman. Semakin Anda ulang dengan pemahaman, semakin Anda menemukan makna-makna yang baru. Selama ini kita tak berfikir an'amta alaihim, maghdubi alaihim, dhalin. Selama ini kita berfikir biasa-biasa aja. Ternyata hari ini Imam Ibnu Qayyim mengajak kita untuk berfikir. Ketika Allah menyebutkan an'amta alaihim, Allah menggunakan kata kerja aktif. Allah sebutkan subjek, engkau beri nikmat. Tapi ketika Allah berbicara maghdub, orang-orang yang dimurkai, Allah menyebutkan kata kerja pasif. Subjeknya tidak disebut. Kenapa ini? Nah, ini sebuah tadabbur yang dilontarkan Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan perbedaan hal ini kembali kepada 3 alasan. Yang pertama, bahwa nikmat adalah kebaikan dan keutamaan, sedangkan kemurkaan termasuk bab hukuman dan keadilan, sedangkan rahmat mengungguli kemurkaan. Paham? An'amta alaihim ni'mat. Nikmat itu adalah rahmat. Maghdubi alaihim dan dhalin adalah hukuman. Dia adalah kemurkaan. Antara rahmat Allah dengan hukuman Allah, mana yang lebih tinggi? Rahmat Allah lebih tinggi. Makanya Nabi kita SAW bersabda bahwa di salah satu tiang aras terdapat satu tulisan berbunyi wa rahmati wasi'at ghadabi. Dalam riwayat lain wa rahmati ghalabat ghadabi. Artinya kasih sayangku mengalahkan benciku. Itu tertulis di atas. Lalu kemudian dalam Al-Quran Allah berfirman wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi kasih sayang Allah mengalahkan kebencian Allah. An'amta alaihim rahmat, maghdubi alaihim waladdallin kebencian. Rahmat Allah mengalahkan kebencian. Oleh sebab itulah untuk rahmat disebutkan subjeknya yaitu Allah, dan untuk maghdub dan dhalin tidak disebutkan subjek karena dia adalah kebencian. Kebencian Allah lebih rendah daripada rahmat Allah. Makanya untuk rahmat disebutkan subjek dan untuk kebencian tadi tidak disebutkan subjeknya. Rahmat Allah lebih besar daripada kebencian Allah. Lalu kemudian di sini beliau mengatakan demikianlah metode Al-Quran dalam menisbatkan kebaikan dan kenikmatan kepadanya. Jadi setiap kali Al-Quran berbicara tentang kebaikan, selalu menyebutkan nama Allah secara jelas. Tapi setiap kali Al-Quran berbicara tentang keburukan, Allah tidak pernah menyebut dirinya secara tegas. Ayat yang populer untuk Anda, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Mestinya Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, aku wajibkan kalian puasa. Tapi Allah tidak menyebut dirinya. Allah menggunakan kata kerja pasif untuk menyembunyikan dirinya. Kenapa? Karena puasa pada dasarnya tidak disukai oleh semua orang. Mana ada orang yang suka lapar, suka dahaga. Tapi manusia membutuhkannya walaupun mereka tidak suka. Maka Allah menyampaikan ibadah yang pada dasarnya tidak disukai oleh manusia menggunakan kata kerja pasif. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan
Setiap kali Allah memberitakan keburukan, Allah nggak akan menyebut dirinya. Ketika Allah menyebutkan babi, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir, diharamkan atas kalian bangkai, diharamkan atas kalian darah, diharamkan atas kalian babi. Allah nggak menyebut dirinya karena tidak baik, tidak etis. Allah haramkan babi, Allah haramkan bangkai, Allah haramkan darah. Ini tiga hal ini menjijikkan. Bangkai itu menjijikkan, darah itu pun bikin muntah, babi juga menjijikkan. Ketika tiga hal ini adalah sesuatu yang buruk, maka Allah tidak menyebut namanya. Allah mengatakan hurrimat alaikumul, diharamkan atas kalian babi, bangkai, darah. Gitu kan? Begitu juga dalam surat An-Nisa, ketika Allah menjelaskan bahwa ibu adalah mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan atas kalian menikahi ibu kalian. Menikahi ibu ini narasinya pun tak enak didengar. Wa banatukum, diharamkan kalian menikahi putri. Enggak enak terdengar. Dengarnya aja kita enggak enak. Tapi bagaimanapun Allah menyampaikannya tanpa menyebutkan nama Allah. Diharamkan atas kalian menikahi ibu kalian. Harusnya Allah mengatakan Allah haramkan menikahi ibu. Jadi begitu halusnya bahasa Al-Quran itu. Segala sesuatu yang tidak baik, Allah menyampaikannya tanpa menyebutkan Allah. Ini menunjukkan jemaah sekalian, segala kebaikan dihubungkan dengan Allah, tapi segala keburukan tidak dihubungkan dengan Allah. Tidak dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasa Al-Quran itu sangat halus. Dan banyak yang didiamkan Al-Quran karena menyebutkannya memang tidak ada gunanya. Pernah Al-Quran mengatakan Allah itu ada? Enggak ada. Mana ada yang mengatakan Allah ada? Kata mereka begitu. Tapi Allah bicara. Allah bicara bukan? Kalau Allah bicara berarti Allah ada. Dan tak perlu Allah mengatakan aku ada. Cukup Allah bicara sudah menunjukkan Allah ada. Jadi nggak perlu lagi dicari-cari mana ayat yang mengatakan aku ada. Ya nggak ada ayatnya. Dan kalau Allah mengatakan aku ada juga nggak bagus. Untuk apa Allah mengatakan aku ada sementara Allah sendiri berbicara? Bicaranya Allah lebih dari sekedar Allah mengatakan aku ada. Ya, jadi kadang-kadang ya begitu. Saya pikir Anda tahu siapa orangnya. Cukup kita sama-sama diam aja. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, halaman 20 paling bawah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, pengkhususan nikmat bagi para penempuh jalan yang lurus ini menunjukkan bahwa nikmat yang mutlak merupakan faktor yang menentukan kebahagiaan abadi. Adapun nikmat secara umum mencakup orang mukmin dan orang kafir sebagaimana dalam ayat Ibrahim ayat 34. Jadi di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada dua nikmat. Nikmat secara umum dan yang kedua adalah nikmat yang murni. Nikmat yang murni, iya. Rupanya ada nikmat yang tidak murni. Uang Anda itu nikmat tapi tidak murni. Karena di akhirat boleh jadi itu akan jadi jalan neraka. Betul? Nanti sampai rumah, bukalah uang Anda yang 2 kardus itu. Anda ini uang ini nikmat, tapi ini bukan nikmat yang murni. Karena boleh jadi ini nanti akan membuka pintu jahanam. Kesehatan kita ini nikmat, tapi bukan nikmat yang murni. Karena kesehatan ini boleh jadi menjadi jalan kita ke dalam
neraka. Gitu kan? Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan nikmat satu-satunya nikmat yang murni adalah Islam. Karena nikmat Islam inilah yang mengantarkan semua orang kepada kebahagiaan yang abadi. Adapun nikmat yang tak murni ini hanya memberikan kebahagiaan yang tidak abadi. Ya, uang nikmat tak murni. Dia memberikan Anda kebahagiaan tapi enggak abadi. Tetapi sejauh dia ada, sepanjang ada uang, ada nikmat tak abadi itu. Nah, adapun nikmat abadi di negeri yang abadi hanya diperoleh dengan nikmat Islam. Anda salat, itulah nikmat yang abadi. Jadi jamaah sekalian, surga itu nikmat. Bukankah begitu? Kalau surga itu nikmat, mestinya semua jalan menuju surga pun Anda melihatnya sebagai nikmat. Salat ini jalan menuju surga. Berarti salat ini surga. Surga ini nikmat. Tilawah ini jalan menuju surga. Maka tilawah ini juga surga dan nikmat, surga duniawi. Sejumlah ulama mengatakan sejumlah orang tidak memasuki surga di dunia. Mereka pergi meninggalkan dunia tanpa mencicipi surga di dunia ini. Padahal orang yang tidak memasuki surga di dunia, mereka pun tidak akan memasuki surga di akhirat. Surga itu ada di akhirat, tapi pintu-pintunya ada di dunia. Paham? Surga itu di mana? Di akhirat. Tapi pintu-pintunya ada di dunia. Salat subuh itu pintu itu. Bersedekah itu pintu. Kemudian tilawah Al-Quran itu pintu. Dan jangan salah, akhlak yang mulia adalah gerbang, bukan sekedar pintu lagi. Bukan sekedar pintu lagi. Ya. Jadi kalau misalnya salat ini pintu, kemudian zikir itu pintu, tetapi akhlak itu adalah gerbang. Karena Nabi mengatakan bahwa akhlak akan mengantarkan seorang kepada surga yang paling tinggi. Jadi kalau Anda mau lihat siapa yang akan menghuni surga paling tinggi, temukan orang-orang yang paling indah akhlaknya, bukan yang paling indah salatnya. Karena ada juga orang memang tidak lazim gitu ya. Lazimnya kalau salatnya indah, akhlaknya pun indah. Oh, itu luar biasa banget. Tapi kadang-kadang ada orang salatnya bagus, tilawahnya bagus, zikir pagi petangnya istiqomah, giliran akhlaknya nilai 0. Betul, giliran akhlaknya nilai 0. Minjam uang enggak kembali. Kita ngomong sedikit aja baperan, perasaan, gitu kan? Maka jemaah sekalian harus seimbang, ibadah kepada Allah, kemudian akhlak. Baik, tadi Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada dua nikmat, nikmat yang murni dan nikmat yang tidak murni. Nikmat yang murni itulah nikmat yang membawa kepada kebahagiaan abadi. Adapun nikmat yang tidak murni, nikmat secara umum ini hanya memberikan Anda kebahagiaan dalam waktu yang sempit. Uang saya, jabatan saya, harta saya hanya memberikan saya bahagia, tapi dalam waktu yang sangat sebentar. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, alasan yang kedua, halaman 21, kenapa an'amta alaihim disebutkan subjeknya, yaitu Allah. Maghdubi alaihim dan dhalin tidak disebutkan subjeknya. Alasan yang kedua bahwa hanya Allah sendiri yang memberi nikmat. Ya, an'amta alaihim, Allah Maha memberi nikmat. Disebutkan subjek karena nikmat itu hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kesesatan itu datang dari syaitan, tetapi nikmat datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat itu enggak datang dari siapapun. Nikmat Islam ini hanya anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat Islam ini diinginkan oleh Nabi kita untuk pamannya, tapi Allah enggak memberi. Nikmat Islam ini diinginkan Nabi Ibrahim untuk ayahnya, tapi Allah enggak ngasih.
Nikmat hidayah ini diinginkan Nabi Nuh untuk anaknya, tapi Allah nggak ngasih. Agar semua manusia sadar bahwa nikmat Islam ini murni dari Allah. Orang tidak mendapatkan Islam ini karena dia keturunan Nabi, karena dia istri Nabi, karena dia ayah dari Nabi. Kan'an, anak seorang Nabi bukan sekedar keturunan. Kalau yang sekarang keturunan para Nabi, alhamdulillah, kita cintai mereka dua kali. Pertama karena Muslim, kedua karena keturunan Nabi. Kalau sampai Anda nggak cintai keturunan Nabi, Anda juga berlebihan. Anda juga berlebihan. Di antara hal yang diwasiatkan Rasulullah SAW, beliau wasiatkan kepada kita keturunan beliau. Maka kita wajib melihat keturunan beliau sebagai wasiat. Tentu kalau mereka salah, jangan ikuti kesalahannya. Jadi bedakan, keturunan Nabi salah. Ketika salah ya sudah, benci kesalahannya. Tapi bahwa status mereka sebagai keturunan Nabi, status itu wajib kita cintai. Ketika Nabi kita SAW kembali dari, ya salah satu wasiat Nabi SAW, usikum bi'utrati. Aku wasiatkan kepada kalian kitabullah. Yang kedua, aku wasiatkan kepada kalian keluarga. Ya, keluarga Nabi yang hidup saat itu, begitupun dengan keturunan beliau. Baik. Jadi maksudnya jemaah sekalian, Kan'an anak dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh punya 4 orang anak: Sam, Ham, Yafis, Kan'an. Keturunan Yafis ini yang nanti jadi Juj wa Ma'juj. Keturunan Yafis ini berada di sebuah alam yang kita nggak ngerti di mana mereka. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu di mana ini berada. Yang jelas, keturunan Yafis ini jauh lebih banyak daripada Anda dan semua penduduk dunia. Semua penduduk dunia, Indonesia, Malaysia, Amerika, yang ada di semua benua, nanti begitu Juj wa Ma'juj lepas, ternyata jumlah mereka mengalahkan kita semua. Keturunan Yafis. Nah, Sam dan Ham ini masuk Islam. Kemudian Kan'an ini anak Nabi Nuh yang tidak masuk Islam. Jadi maksudnya, kalau kebenaran itu diperoleh karena keturunan Nabi, mestinya Kan'an ini masuk Islam. Tetapi jemaah sekalian, hidayah murni nikmat dari Allah. Anda tidak mendapatkannya karena keturunan Nabi seperti Kan'an. Anda tidak mendapatkannya karena ayah seorang Nabi seperti ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya jemaah sekalian, teruslah bersyukur. Dan syukur level pertama adalah syukur Anda atas nikmat Islam. Anda bukan keturunan Nabi. Enggak ada hubungan Anda dengan Nabi yang manapun, kecuali Nabi Adam. Itu hubungannya juga terlalu jauh, sehingga nggak boleh dikatakan berhubungan. Karena nggak mungkin dikatakan, misalnya saya Syarif bin Adam, nggak mungkin, karena terlalu jauh. Jadi kita nih yang nggak ada hubungannya dengan para nabi, subhanallah, ternyata Allah kasih kita Islam. Bahkan Allah pun kasih kita sunnah, gitu kan? Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, alasan yang ketiga, halaman 21, kenapa an'amta alaihim menggunakan kata kerja aktif, subjeknya yaitu Allah disebutkan, tapi maghdub alaihim dan lain-lain tidak disebutkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini untuk menghinakan. Maghdubi alaihim, kalian terhina. Dhalin, kalian terhina. Makanya Allah tidak menyebutkan dirinya maghdub alaihim dan dhalin. Tapi Allah menyebutkan dirinya di dalam an'amta alaihim untuk memuliakan. Jadi penyebutan subjek dalam an'amta alaihim untuk memberi kemuliaan. Dan Allah tidak menyebutkan dirinya sebagai subjek atas maghdubi alaihim dan dhalin sebagai penghinaan atas mereka. Wallahu ta'ala alam. Inilah 3 alasan kenapa disebutkan subjek untuk an'amta, subjeknya adalah Allah, untuk menonjolkan kemuliaan.
Dan kenapa subjek untuk maghdub dan dhalin tidak disebutkan? Untuk merendahkan dan menghinakan mereka. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, jika engkau bersama Allah, engkau mulia walau dengan kehidupan yang apa adanya. Tapi jika Allah tidak bersamamu, engkau adalah orang yang hina walaupun dengan segala yang ada. Jadi Anda tidak mulia karena uang, karena jabatan, gitu kan? Tapi Anda mulia karena Allah bersama Anda. Jemaah sekalian yang saya hormati, pada halaman 22 ada satu analisa yang sangat bagus dari Imam Ibnu Qayyim. Karena saya sudah baca, Anda dengarin aja. Kata Imam Ibnu Qayyim, an'amta alaihim, ini menunjukkan sebab dan balasan. Maghdubi alaihim menunjukkan sebab dan balasan. Ad-dhalin menunjukkan sebab dan balasan. Jadi bagaimana, kata Ibnu Qayyim, Allah menyebutkan kata yang singkat, dan kata yang singkat itu mengandung sebab dan balasan. Maksudnya begini, an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat. Dari julukan ini saja dapat diketahui balasan untuk mereka adalah surga. Penyebabnya apa? Karena mereka diberi nikmat siratal mustaqim. Jadi dengan kata an'amta alaihim, ketahuan balasan yang akan mereka peroleh dan sebab dari balasan itu. An'amta alaihim, apa balasannya? Surga. Apa sebabnya? Nikmat. Maghdubi alaihim, apa balasannya? Neraka. Apa sebabnya? Maghdub, dimurkai. Ad-dhalin, apa balasannya? Neraka. Sebabnya dhalin, sesat. Jadi dhalin satu kata tapi menunjukkan dua. Dhalin adalah menunjukkan balasannya nanti neraka, lalu sebabnya adalah dhalin. Maghdub, dimurkai, ini menunjukkan balasan dan sebab. Maghdub menunjukkan balasannya adalah neraka, sebabnya adalah dimurkai. An'amta alaihim menunjukkan balasan dan sebab. An'amta alaihim, apa balasannya? Surga. Apa sebabnya? An'amta, diberi nikmat oleh Allah, yaitu siratal mustaqim. Jemaah sekalian, perhatikan, jalan surga itu cuma satu, an'amta alaihim. Tapi jalan neraka itu punya beberapa opsi. Kalau mau ke neraka, opsi pertama maghdubi alaihim. Kalau mau ada opsi yang kedua, dhalin. Adapun jalan surga cuma satu. Makanya jalan surga itu mudah, jalan surga itu lurus. Lalu kemudian jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya Imam Ibnu Qayyim di bagian akhir halaman 22 renungkan penyebutan kebalikan. Ini bahasa diterjemahkan, padahal istilah. Jadi jamaah sekalian, di antara keindahan berbahasa Arab, sastra Arab, ada yang dinamakan muqabalah. Apa namanya? Muqabalah. Bahwa Anda menyampaikan dua hal yang berlawanan. Itu salah satu keindahan dalam berbahasa Arab. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan zulumat wan nur. Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Allah sebutkan kegelapan, cahaya. Ini muqabalah, menyebutkan dua hal yang berlawanan. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi zulumat wan nur? Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Itu berlawanan. Apakah sama cahaya dengan kegelapan? Itu berlawanan. Dalam bahasa Arab, pola kata berlawanan ini dinamakan dengan muqabalah. Dan bahasa muqabalah ini dibutuhkan agar semakin jelas. Kalau saya bicara keimanan seperti ini, itu jelas. Tapi lebih jelas lagi kalau kemudian saya tambahkan, kalau kesesatan begini. Sehingga saya tidak cuma menjelaskan kebenaran, saya juga menjelaskan lawannya.
Dokter yang baik tidak cuma memberikan Anda vitamin, tapi dia juga menjelaskan pantangan. Kalau dokter memberikan vitamin tapi nggak jelaskan pantangan, besok juga Anda sakit lagi. Maka menyebutkan vitamin lalu disebutkan pantangan, ini namanya muqabalah. Anda lihat Al-Quran selalu menggunakan bahasa seperti itu. Dalam surat Al-Baqarah Allah bicara tentang orang-orang bertakwa. Setelah itu Allah bicara tentang orang-orang kafir. Setelah itu Allah bicara tentang orang-orang munafik. Orang bertakwa berlawanan dengan kafir, berlawanan dengan munafik. Dengan menyebutkan lawan, maka kehidupan orang bertakwa semakin jelas. Dan kata lain, kalau saya cuma menjelaskan kebenaran, Anda tahu kebenaran, tapi Anda nggak selamat dari kesesatan. Maka oleh sebab itu, jelaskan kebenaran, jelaskan pula kesesatan. Jelaskan kebenaran agar orang memilikinya, jelaskan kesesatan agar orang terhindar. Maka menjelaskan satu, jadi ibarat burung. Burung ini nggak bisa terbang dengan sayap kanan. Dia membutuhkan sayap kiri. Sayap kanan, sayap kiri ini muqabalah. Al-Quran selalu menggunakan bahasa muqabalah. Maka Al-Quran menjelaskan apa jalan-jalan surga, Al-Quran pun menjelaskan apa jalan-jalan neraka. Nah, di akhir surat Al-Fatihah, Allah tidak cuma berbicara tentang jalan surga an'amta alaihim, tapi Allah juga menjelaskan jalan neraka, maghdubi alaihim dhalin. Dengan demikian Al-Quran telah memberikan keterangan secara muqabalah. Jalan surga an'amta alaihim, jalan neraka maghdub alaihim waladhdallin. Sekiranya Al-Quran cuma menyebutkan jalan surga dan Al-Quran tidak menjelaskan jalan neraka, kemungkinan kita akan tergelincir. Sebab itu Ali bin Abi Thalib berkata, "Araftu syarra la lisyarri walakin li'atawaqqiyahu." Aku perlu memahami keburukan, bukan untuk menjadi bagian dari keburukan, tapi agar aku bisa menghindari keburukan tersebut. Makanya tingkatan orang dalam berilmu ada 4 tingkatan. Ada orang yang memahami kebenaran, mereka juga memahami kebatilan. Ini orang yang paling sempurna. Nomor 2, ada orang yang faham kebenaran tapi nggak faham kebatilan. Nah, ini orang-orang seperti ini akan tergelincir. Salatnya bagus, baca Qurannya bagus, ternyata makanannya riba. Ini dia nih. Faham kebenaran tapi nggak faham kebatilan. Nomor 3, ada orang yang faham kebatilan tapi nggak paham kebenaran. Ya, ini juga masalah. Yang keempat ini yang paling buruk. Tidak paham kebenaran, tidak paham pula kebatilan. Nah, baik jamaah sekalian, sampai di sini kajian kita hari ini. Insya Allah yang akan datang berikutnya ya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Tadi saya sampaikan ayat yang paling berat bagi Nabi surat Hud. Fastaqim kama umirta, surat Hud ayat yang ke 112. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah sesuai dengan perintah. Ya, demikian kajian kita hari ini. Nampaknya tidak ada pertanyaan. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Agak sedikit cepat kita berhenti karena ada seorang yang ingin menyerahkan tanah untuk pesantren di Jombang. Saya harus ke sana. Maka kita agak lebih cepat. Karena sebagian kawan bilang pertanyaan tak ada terlalu cepat. Kirain jam 6 berhenti. Memang kita lebih cepat karena alasan tersebut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.